lebih banyak Pak, apa namanya, cerita-cerita yang syarat makna ya dia. Jadi misalkan kemarin Bapak bercerita tentang ngunduh mangunduh. Nah, itu gimana apa namanya riwayatnya sampai kemudian ditetapkan sebagai logo atau semboyan di sana. Ya, dulu saya kan memang berpikir ya bahwa tugas kemanusiaan itu sebenarnya kodratnya adalah memperbaik. Memperbaik itu atau memayu, mempercantik, memperindah, membuat menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Dan saya kira memang itulah yang menjadi mandat orang hidup itu, harusnya semakin lama semakin baik gitu. Dan tugas kehidupan ya memperbaik supaya ya diri kita ini baik, lingkungan kita ini baik, dan kehidupan semesta ini baik. Nah, itu awalnya begitu, dan ternyata itu naluri saya, mungkin juga nalurinya semua manusia ya, karena itu memang kodrat kemanusiaan. Dan setelah saya membaca Ki Hajar Dewantara, memang hakikat pendidikan itu sebenarnya memayu, mempercantik pribadi kita, budi pekerti kita, tutur kata kita, sikap kita, cara berpikir kita, cara berhubungan kita dengan orang lain, dan cara kita menjalani kehidupan. Nah, memayu itu dasarnya dari kata ayu yang artinya mempercantik. Nah, mempercantik itu bisa memperbaik. Nah, memayu hayuning bawono. Pertama, memayu hayuning saliro. Jadi mempercantik kita, diri pribadi kita. Setelah memayu hayuning saliro, memayu hayuning bangsa, kehidupan berbangsa. Terus memayu hayuning bawono. Nah, itu ada tiga capaian yang diharapkan dalam pendidikannya Ki Hajar Dewantara itu. Bawono itu Bawono itu alam semesta. Bawono. Nah, kalau bangsa itu manusia sebenarnya. Memayu hayuning bangsa itu kehidupan bersama tapi berbangsa, jadi berkehidupan bersama. Nah, bawono itu alam semesta, ya, dunia dan seisinya itu alam semesta. Itu, nah, jadi dari gagasan itu saya kepingin bahwa pendidikan harus menghasilkan orang yang makin memperbaik, baik memperbaik pribadinya, memperbaik kehidupannya bersama dengan orang lain, dan kehidupan alam semesta. Jadi kalau orang berpendidikan harusnya tidak merusak alam, tidak merusak ini, harusnya nggak begitu gitu. Nah, dari situ saya kepingin teman-teman bisa menemukan dengan menggunakan bahasa lokal, tapi maknanya itu adalah memperbaik lebih baik. Lalu muncullah itu apa namanya hidup melunduk itu. Itu ceritanya di situ. Ya, latar belakangnya. Jadi memang ada keinginan untuk memperbaik menjadi lebih baik. Kalau prosesnya dengan mengumpulkan guru-guru itu Pak ya, dengan membuat sayembara ya? Enggak, bukan sayembara. Apa nama istilahnya? Bukan sayembara. Jadi itu sebenarnya bincang-bincang saja. Kan begitu saya dilantik, saya harus punya media yang bisa berkomunikasi dengan para guru. Dan itu pertama kali ketika ada pelatihan di Kaltim. Kaltara masih masuk Kaltim. Saat itu saya sudah dilantik, tapi kegiatan-kegiatan masih tetap di Kaltim karena kami belum punya anggaran sendiri. Saya mengumpulkan teman-teman yang dari Kalimantan Utara, ngumpul dulu. Setelah ngumpul, saya ingin mendengar aspirasinya mereka, apa yang dibutuhkan. Itu di mana? Di Kaltim, di Aula Kaltim. Dan saya ingin menjadi bagian yang menjadi sumber bantuan bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi kita gotong royong, apa yang mereka pada seneng kan, kita punya LPP sendiri gitu kan. Terus apa, kita buat grup aja yuk. Kita buat grup. Tapi nanti mereka pada ngundang teman-teman yang lain. Yang lagi kan nggak semuanya. Iya benar. Ya. Jadi di situ terus saya menyampaikan itu. Pertama kan saya bilang ini, apa dalam waktu singkat yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Kami tuh nggak punya jurnal. Kami kesulitan jurnal. Oke, jurnal gitu. Langsung saya buat jurnal. Jurnalnya kan harus izin LIPI-nya. Saya minta teman saya yang dari media agama itu, tolong bantu, bisa nggak? Bisa Pak, gampang apa itu Pak? Karena di media agama kan banyak jurnal. Saya buat jurnal namanya Jurnal Pendidikan Bermutu gitu. Namanya bermutu memang.
Jurnal Pendidikan Bermutu. Jadi jurnal ini untuk menampung bagian proses pembelajaran dan manajemen sekolah gitu. Nah di situ, tapi ternyata jurnal itu terbentuk yang nulis tidak ada. Jadi saya bilang ini sebenarnya Bapak Ibu itu memang membutuhkan jurnal untuk kepentingan publikasi atau hanya sekedar mencari alasan karena nggak bisa naik pangkat itu alasannya nggak bisa jurnal gitu. Nah, ternyata kalau jurnalnya nggak ada, meskipun disediakan jurnalnya tersedia, tapi kalau tulisannya nggak ada kan tetap aja nggak bisa dimuat. Jadi dua ini kan saya masih bingung apa ya. Saya minta teman-teman ngurusin jurnal, coba dorong, masih gagal karena yang saya minta kayaknya juga belum passionnya begitu ya. Terus kemudian kami dapat sumber daya baru, Bu Aryani. Bu Aryani katanya dia punya pengalaman mengelola jurnal. Maka saya panggil Bu Aryani, saya minta jurnalnya harus terbit. Itu target saya. Gak tahu caranya gimana. Apakah dipublikasikan atau diselesaikan. Kalau sampai misalnya nanti guru-guru gak nulis, saya persilahkan sampean juga boleh memuat miliknya siapa saja. Oh gitu. Artinya bukan untuk guru Kaltara gitu Pak, Mas. Karena saya pengen jurnalnya terbit dulu. Yang penting ada dulu. Jangan karena dia tidak percaya kalau ada jurnal gitu loh. Karena dulu masih online, jurnalnya kan online. Ya kenapa kita online kan? Enggak ada yang nulis kok. Kalau sudah ada nulis langsung kita terbitkan. Lah kita mau terbitkan kalau nggak ada tulisan kan nggak ada. Benar. Akhirnya Bu Aryani dengan semangatnya, saya nggak minta apa, saya nggak mau bersyarat Bu Aryani. Saya nggak mau Bu Aryani minta ini, lakukan aja dulu. Ternyata berhasil Bu Aryani bagus. Bu Aryani bagus itu. Begitu terbit sekali itu langsung saya launching. Kita undang. Ini penerbitannya buktinya nyata ini gitu. Nah, lalu guru-guru yang nulis itu yang dekat kita undang, terus kita serahkan, mereka dapat 2 jurnal gitu. Jadi kita cetak terbatas, yang penting untuk kepentingan orang yang tulis saja. Enggak kita bagi se-Indonesia kok, enggak ada dananya kita. Yang penting sudah terwujud gitu. Akhirnya sampai sekarang tiap semester jurnal jalan. Nah terkait dengan munculnya Ngudu Malundu itu melalui WhatsApp atau melalui WhatsApp ya. Jadi WhatsApp. Setelah kita punya grup WhatsApp, ya kan? Itu kan kita sering menyemangati. Ayo Bapak Ibu kita dorong supaya kita buat sekolah-sekolah kita lebih cinta pada anak-anak gitu. Terus gini, Bapak Ibu saya kepingin ada afirmasi yang itu saya inginkan diangkat dari bahasa lokal. Saya tidak menyebut bahasa Dayak, saya tidak menyebut bahasa Bugis, saya tidak menyebut bahasa Tidung gitu. Pokoknya bahasa lokal. Silahkan kalau Bapak Ibu punya bahasa lokal, silahkan dimasukkan, tapi saya minta artinya itu memperbaik lebih baik. Di bahasa Indonesianya memperbaik lebih baik. Silahkan cari padanannya dengan menggunakan bahasa daerah. Banyak Pak itu, banyak sekali. Yo macam-macam. Sayangnya saya nggak sempat terdokumentasi ya. Di WA-nya itu udah hilang udah. HP-nya kan saya ganti. HP saya ganti ternyata nggak nyimpan. Dari situ ada satu kata yang saya sangat tertarik gitu. Itu ada lebih dari 20 itu. Masing-masing orang Pak ini artinya gini, dia jelaskan itu. Terus ada ngeduk melundu. Ngeduk melundu. Wah ini kok bagus ya. Dia ini artinya memperbaiki lebih baik Pak, seperti yang Bapak inginkan gitu. Dan saya ingin memperbaiki lebih baik. Nah, udah tanpa musyawarah, karena saya punya voting kok, yang menentukan kan saya gitu. Ada teman-teman Pak ini artinya jangan memperbaiki lebih baik, memperbaiki menjadi lebih baik. Loh kalau memperbaiki itu kan ada objeknya. Barang rusak dulu baru diperbaiki. Kalau memperbaiki itu tidak selalu rusak. Ini sudah baik, tapi untuk menjadi lebih baik lagi, memperbaiki itu ada objeknya. Gitu. Saya kayak gini Pak, mempercantik. Ini kata sifat loh, ini bukan kata benda. Kata sifat, mempercantik, memperindah. Kan tidak mempercantiki gitu kan? Tidak memperindahi kan tidak.
Kalau baik itu memperbaiki kan gitu. Iya. Seolah-olah barang itu rusak diperbaiki. Nah ini maksudnya memperbaiki itu perilakunya menjadi lebih baik terus, Iya. bukan bendanya. Nguduk malunduk memperbaiki. Bukan memperbaiki, memperbaik Oh, memperbaik lebih baik. lebih baik. Ya. Jadi memperbaik lebih baik itu bisa objek kita bahwa kita harus selalu menjadi lebih baik, atau kita bisa mengatakan bahwa usahamu untuk menjadi lebih baik yang dengan memperbaik itu tuh sudah baik meskipun belum tentu jadi baik. Iya, iya. Jadi kita berusaha memperbaik aja sudah baik gitu loh. Iya. Memperbaik lebih baik gitu. Jadi nggak ada orang yang lebih baik kecuali orang yang mau memperbaik, meskipun mungkin belum tentu baik. Gelem tobat, gelem mana itu kan memperbaik gitu, memperbaiki. Memperbaik yang lebih baik. Jadi di situ dulunya namanya adalah. Nah setelah Riko. gitu kan, setelah begitu udah rame, saya terus kayak merasa loh, ini harus kita cari orang yang nemu itu. Tapi diawali dengan apa itu wakil gubernur yang bertanya ya. Sebelumnya enggak sih, sebenarnya saya sudah mulai berpikir dulu siapa ya gitu, dulu siapa ya gitu. Coba nggak begitu menjadi kebutuhan yang mendesak. Selintas terpikir. Waktu itu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Namanya siapa waktu itu? Pak Jansen. Pak Jansen itu orang Dayak, Londaya yang mengenali bahasa itu. Namanya Dayak Londaya. Iya, Dayak Londaya. Itu bahasa daerahnya Pak Jansen. Maka pada waktu itu sebenarnya Pak Jansen tidak langsung. Pak Jansen itu punya grup Dayak Londaya. Oh, gitu. Grup Dayak Londaya itu, di dalam grup itu ada orang yang lesser. Dia moto itu gedung itu. Iya. Terus dia mengatakan setiap kali saya melewati Polda, mau menuju Polda, mungkin orang Polda saya nggak tahu, tapi orang Dayak jelas. Saya selalu bertanya-tanya tentang gedung ini. Ini gedung ini milik siapa? Terus gedung apa? Kok ada tulisannya Hidup Melundo? Lalu Pak Jansen nggak bisa jawab kan, Pak Jansen ngirim WA ke Pak Kadis provinsi. Pak Kadis provinsi kan saya. Begitu ke saya langsung aku ke Pak Jansen, nggak ada Pak Kadis, langsung Pak WA Pak Jansen. Ada WA-nya di sini. Pak Jansen langsung merespon, terima kasih Pak Jaroko. Gitu. Saya jelaskan apa maknanya itu gitu. Iya. Ini gitu. Ini Wakil Jansen. Ini dialog saya dengan Wakil Jansen. Nah ini waktu saya ngasih penghargaan. Izin yang mana Pak? Gak ada, dia nggak ada fotonya. Ini kan Pak Jansen kan ini. Setiap lewat mau ke markas Pulau Polda Kaltara, penasaran siapa yang bikin kalimat ini. Ini tertulis dalam bahasa Dayak Lundaya gitu. Pak Teguh, ini gedung apa? Siapa yang membuat kalimat ini? Gitu. Oh iya, itu 16 Juli 2023. Iya. Jadi baru beberapa bulan yang lalu ya. Juli kan, ini sekarang. Iya. Sekarang Iya. Oktober. Iya. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teriring doa semoga berkah dan kasih Tuhan senantiasa terlimpah pada Pak Wagub. Mohon izin Pak Wagub, saya Pak Jarwoko, Kepala LPMP gitu. Kementerian Pertanian, jika diperkenankan kami ingin telepon pada Bapak. Terima kasih sebelumnya. Terus saya ingin menyampaikan, saya dapat nomor Bapak dari Pak Antoko Inovasi. Kami selalu bersinergi antara LPMP dan tetap saya mikir gitu. Terus beliau jawab, terima kasih Pak Jarwoko, karena ada diskusi di grup sebelah tentang nama itu. Saya kurang jelas, oleh sebab itu saya bertanya ke Pak Teguh supaya saya ada penjelasan di grup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Gitu. Iya. Saya kirim ini yang saya kasih penghargaan ini, namanya Bu Riko. Oh, Riko ini. Iya ada penghargaan ini, penghargaannya ini. Ini Riko. Ya, ini kan Riko siapa namanya? Riko Ramos kalau nggak salah. Riko Ramos. Ya, nanti ada kok. Guru mana Pak? Guru SMK dia. Ini di sini ini tak suruh dokumentasikan juga kan. Ada namanya ini. Walau lembaga penjamin itu memberikan penghargaan kepada guru atas dedikasinya dalam berkontribusi memberikan nama afirmasi
Menghidup Dan itu juga bagian upaya Bapak menghormati kearifan lokal ya? Iya, justru itu karena memang sejak awal saya kepingin supaya ada kearifan lokal yang muncul di daerah ini, yang sebenarnya masing-masing daerah pasti punya. Kita ingin meluhurkan saja. Kita anggap supaya ada banyak sekali kearifan lokal itu, seperti Memayu Hayuning Bawono itu kan bahasa Jawa. Di sini mesti ada juga yang dinasihatkan kepada anaknya supaya jadi anak yang baik. Gitu kan? Wong itu universal kok, nilai universal, nilai kemanusiaan itu namanya. Selama manusia saya kira dia ada di agama apa saja, di suku apa saja. Itu kalau dari sisi arsitektur itu juga ada perpaduan atau memang asli gaya Pak? Yang mana? Arsitektur bangunan baru itu? Enggak, dia sudah variasi. Oh, variasi itu ya? Ya, kita kan misalnya menggunakan simbol-simbol Dayak, ya simbol Jawa, wajiknya itu simbol Jawa. Lalu simbol Dayaknya itu tampeng itu, sama tampeng. Ukiran. Iya benar. Ukirannya itu ukiran Dayak. Itu kita ngambil dari ukiran itu, saya ngambil dari istilahnya rumah adat zaman Komode itu namanya apa? Ada istilah namanya. Itu ada di daerah Selimo sana. Waktu saya dikirimi foto, istri saya itu lagi monitoring, dia pas foto backgroundnya ada, oh ini yang bagus ini, coba dibuat kayak gini anunya, ukirannya gitu. Iya. Gitu. Istilahnya rumah apa ya? Kalau kita tuh rumah joglo gitu, itu rumah Dayak, gede gitu. Apa namanya itu? Saya lupa saya namanya. Jadi dari arsitektur pun juga menghormati kearifan lokal. Ya, dari kearifan lokal kita. Menunduk, dan itu juga menjadi paspor di sini ya, paspor wifi ya. Ya, memang kita ini kan kita budayakan. Kalau perlu itu kan jadi logo juga di kantor, di ini kan. Kalau ini kan ngiduk menunduk. Nah ini. Mana, Pak? Ini simbol. Ini simbolnya BPMP Pak. Ini adalah simbol sini Pak, BPMP. Iya, ini kan 8 sayap ya. Dulu menunjukkan 8 standar nasional. Lalu ini warni-warni pelangi ini menunjukkan bahwa kita kehidupan dalam perbedaan yang harmonis gitu. Ya. Jadi dia memayungi begini, lalu di sini ada kuncup yang sedang mekar. Jadi mekar tapi berputar dia. Berputar untuk menunjukkan bahwa dia menuju arah yang lebih besar gitu, lebih baik, yang memperbaiki. Terus ini hidup menunduk itu memperbaiki lebih baik di bahasa Indonesia kata tepat. Ini sudah lama Pak? Sudah pertama kali saya tuh buat afirmasi itu menyemangatin aja. Untuk menyemangatin. Artinya Bapak melahirkan atau meminta para guru untuk mengartikan memperbaik lebih baik. Iya, itu ngidung ilmunya kan lama. Pertama kali Bapak di sini. Iya. Pertama kali. Saya kira pertama kali Bapak. Enggak, pertama kali semua simbol-simbol kayak gitu semuanya. Itu sudah lama. Udah lama ya. Sudah lama. Tapi enggak kita SK-kan gitu loh, enggak. Iya. Enggak kita SK-kan, enggak apa-apa, penting nilai-nilai aja. Teman-teman semua sudah tahu, semua orang kan apa sih hidup menunduk. Sekarang ini diadopsi oleh sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kami ingin hidup menunduk. Kita ingin memperbaiki lebih baik. Ya, sudah enggak apa-apa. Itu bukan hak cipta kok. Jadi Bapak berhasil memberi inspirasi pada sekolah juga ya? Iya, kan kemarin dia malah, aku tidak tahu gitu, Pak kami akan adopsi Pak, kami juga menggunakan ngiduk menunduk. Enggak apa-apa, itu juga bukan milik saya kok. Iya, luar biasa. Kayak Merdeka Belajar itu bukan, andai kata itu sebagai merek ya, yang punya menghalalkan ya nggak apa-apa. Nah, kita geser ke Pak, nilai-nilai yang Bapak pernah sampaikan baik pada staf ataupun pada sekolah Pak. Yang salah satunya mungkin bisa sedikit diulang, cerita tentang cerita tentang pemuda dan 2 binatang dan 1 seorang penjual emas itu Pak. Iya. Sebenarnya yang saya itu kan mengajak. Itu di mana waktu itu Pak? Yang mana? Cerita itu di mana? Yang tentang pemuda dan 2 anak, 2 ekor binatang itu. Ular saya ceritakan ke anak-anak maksudnya. Iya, di mana itu? Di Malino saya ceritakan.
di Maluindo di SD atau di Di SD. apa namanya Pak? Ya itu namanya saya lupa SD. Yang kemarin kita ada acara untuk pelatihan pemanfaatan buku bermutu itu. Oh gitu. Kita tempatnya di SD itu. Dia anak-anak tahu kan SD apa namanya. Oh, baru aja kemarin itu ya, belum lama. Dan itu Bapak di situ sebenarnya aktivitasnya di situ memberi pengarahan pada guru atau juga anak-anak atau gimana? Enggak, saya sebenarnya memberi pengarahan kepada peserta pelatihan. Oh, gitu. Dan di situ juga ada guru gitu. Tapi kan saya tidak mungkin di situ terus. Iya. Maka di sela-sela itu saya juga keliling jalan gitu. Saya melihat ada kelas kosong. Oh gitu. Lalu saya masuk, saya sapa anak-anak itu. Dan kemudian setelah saya sapa, siapa yang suka cerita? Saya mau. Ya kita cerita. Gitu. Karena saya melihat ada anak yang diem gitu. Saya diem, matanya agak berair. Dia berair. Saya laki-laki atau perempuan. Saya berpikir jangan-jangan dia merasa takut atau apa gitu. Tapi tak lihat mati kalau memang sakit ya. Tak pegang, oh demam dia. Sakit ya anak-anak. Iya. Kalau sakit boleh pulang, enggak apa-apa. Nanti bilang sama gurunya. Terus siapa yang mau bercerita ya? Tapi saya duduk di sampingnya anak itu. Akhirnya mereka bergerombol gitu. Bergerombol di situ. Saya ceritakan bahwa ada anak laki-laki yang baik. Dia suka menolong dan peduli sama orang lain. Suatu saat ketika dia mau pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, di tengah perjalanan itu dia mendengar suara minta tolong, tapi dia nggak tahu itu makhluk apa gitu. Tapi yang jelas itu suara minta tolonglah saya, tolong gitu. Maka anak muda itu mulai mencari sumber suara itu di mana. Setelah dia menemukan ada lubang tapi dalam, gelap, nggak terlihat. Suaranya kayaknya bersumber di situ. Lalu anak muda ini mencoba mencari akar-akar, diikat ya, disambung-sambung, terus dijulurkanlah ke sumur itu. Setelah dijulurkan ditarik, begitu dia melihat ada yang pegang, ini berarti ada yang tarik pelan-pelan yang keluar pertama adalah ular. Ular itu kemudian mengucapkan, terima kasih anak muda, kau telah menyelamatkan saya. Kelak suatu saat saya juga akan berbalas kebaikan dari kebaikanmu itu. Dia meninggalkan. Ya anak muda juga nggak mengingatnya sudah. Begitu dia mau melangkah lagi, suara itu masih kedengar, tolonglah saya. Terus kemudian dimasukkan lagi itu, coba ditarik. Setelah nyampe di atas, ternyata monyet gitu. Monyet pun menyampaikan hal yang sama. Dia bilang, terima kasih anak muda, kau telah menyelamatkan saya. Suatu saat saya juga ingin berbalas kebaikanmu. Pulang selesai. Tapi begitu masih ada lagi suara itu. Lalu dijulurkan, kemudian ditarik. Ternyata manusia. Secara fisik dia mengucapkan yang sama. Terima kasih anak muda, kau telah menyelamatkan saya. Suatu saat saya juga ingin berbalas kebaikanmu. Saya baru mengenalkan dia. Saya adalah penjual emas di toko seberang hutan. Kelak kalau kamu sedang di kota, singgahlah ke rumah saya. Itu dia bilang begitu. Dah lupa sudah. Anak muda juga sudah lupa. Dia melakukan aktivitas seperti biasa. Dan kira-kira ya sekitar 3 bulan berikutnya, anak muda itu punya keinginan untuk pergi sebuah kota, tapi tetap melewati hutan itu. Ketika dia berjalan sampai di hutan, tiba-tiba dia mendengar suara, "Hei anak muda, tunggulah sebentar, kau pasti lupa dengan saya, tapi saya tidak pernah melupakanmu. Kau pernah menolong dan menyelamatkan saya." Itu suara itu masih jauh gitu, ternyata monyet. Dan monyet itu berlari dengan membawa mahkota dari emas. Terus ya, anak muda, kau masih ingat gak dengan saya? Enggak, saya gak ingat. Memang orang baik itu begitu, kalau melakukan kebaikan dia gak ingat dengan kebaikannya gitu. Jadi saya adalah monyet yang pernah dulu kau selamatkan. Lalu saya ingin membalas kebaikanmu.
kebetulan saya menemukan barang ini. Mungkin barang ini berguna bagi kamu, tapi bagi saya kan saya nggak berguna. Iya. Ibaratkan kalau disuruh milih satu pisang sama itu, mendingan satu pisang. Oh iya. Itu monyet itu. Karena monyet tidak tahu bahwa emas itu bisa ditukar dengan uang yang bisa untuk membeli pisang sampai bertonton. Akhirnya ini saya menemukan ini dari mana? Ini dari mana? Enggak, jangan khawatir, saya tidak mencuri, saya tidak mengambil haknya orang lain. Saya menemukan. Tapi coba nanti sampaikan, siapa tahu ada yang punya. Monyet itu masih baik gini. Sebenarnya anak muda itu tidak ingin menguasai. Sebenarnya dia itu mau ke tukang emas itu juga mau tahu, siapa tahu mungkin ada orang yang kehilangan atau apa gitu loh. Udah dibawa sama muda, lalu dia ingat, kan saya dulu ada tukang emas yang pernah saya selamatkan dulu ya. Mudah-mudahan dia masih ingat nggak ada gitu. Datangi, dia mau menanyakan ini benda ini, benda ini benda apa? Kira-kira yang punya mungkin siapa? Saya menemukan ini di hutan dari monyet yang masukkan ke saya. Orang muda tadi itu ya menyambutnya dengan baik. Oh iya kamu dulu pernah menyelamatkan saya ya. Tapi dibalik itu dia mulai berpikir, wah ini ternyata pencurinya gitu. Iya. Ini kesempatan saya melaporkan ke raja. Karena raja sudah menjanjikan barang siapa yang menemukan benda itu, apalagi menangkap pencurinya, hadiahnya besar. Maka ketika dia kembali belakang, dia melaporkan ke orang. Maka terus kemudian ada pengawal kerajaan yang datang dan menangkapnya. Udah nggak bisa berkilah. Pokoknya udah kamu nggak boleh ngomong apa-apa, nanti kamu dibawa kerjaan. Kalau polisi kan begitu ngambil, nanti dijelaskan di kantor kan gitu. Begitu dibawa ke sana langsung dijebloskan penjara karena sudah terbukti ada barangnya dan itu betul milik raja. Masuk penjara. Di penjara ini sedih anak muda ini. Maka dalam kesedihan itu muncullah seekor ular. Ular tadi menyampaikan, kalau saya adalah ular yang pernah kau selamatkan. Tapi nggak apa-apa, saya tahu kok kamu itu sebenarnya orang baik, nggak ada kejahatan di dalam dirimu untuk sengaja ngambil barang. Ya karena kamu adalah orang baik, saya akan membantu kamu. Gimana cara membantu kamu? Cara membantu saya ya? Saya akan gigit anak raja. Langsung dia kata jangan. Saya nggak ingin orang yang tidak bersalah kemudian harus terlibat dengan salahnya orang lain gitu loh. Nggak usah khawatir, karena anak raja itu nggak akan mati, dia hanya demam. Tapi karena dia anak satu-satunya raja dan kecintaan raja, bagi seorang raja demam itu sudah menjadi sesuatu yang menggelisahkan gitu. Akhirnya dia kasih ini ramuan penawarnya itu, penawar racun yang dia punya, dia gigitkan di sebuah gelas, dia netes gitu terus diwadahi. Lalu dia masuk ke dalam lubang dan besoknya sudah terkabar. Para pengawal yang bercerita sama temannya, kasihan ya anak raja, kan dia nggak tahu di dalam penjara, tapi dia hanya mendengarkan cerita. Ya ternyata betul. Akhirnya sampai berhari-hari si pengawal itu menceritakan, kasihan ya anak raja, sudah berapa ratus pawang yang datang untuk mengobati tapi nggak ada yang berhasil. Akhirnya kemudian anak muda itu menyampaikan, izinkan saya untuk mengobati anak raja. Emang kamu bisa obati? Ya saya akan berikhtiar, tapi izinkanlah saya. Ya sebenarnya sudah nggak percaya sebenarnya, tapi sudah nggak ada yang lagi. Udah, pokoknya kamu kalau nggak bisa mengobati, hukumannya ditambah 2 kali lipat. Nah, kalau ternyata gagal ditambah 2 kali lipat, tapi kalau berhasil kamu akan dibebaskan. Wah, ternyata berhasil. Begitu berhasil, bukan hanya dibebaskan, karena melihat auratnya nih orang baik gitu, raja percaya dan akhirnya malah dinikahkan. Dan mahkota itu juga dikasihkan menjadi milik, kan dia jadi raja. Nah, jadi raja. Nah, terus kemudian pertanyaannya gini, nah sekarang dia jadi raja, apa kalau kamu jadi raja seperti dia, apa yang kamu lakukan gitu kan? Penjual emas. Ya penjual emas. Ya itu mereka yuk kita hukum kembali. Kan begitu ya, kita hukum kembali. Tapi ada nggak yang lain yang mungkin? Ada juga yang mengatakan itu.
Ya bagaimana? Dia bilang, ya kita berterima kasih sama penjual emas karena dialah yang menyebabkan kita jadi raja. Oh gitu. Jadi ada pendapat Ada yang begitu gitu loh. Itu artinya dia bisa berpikir dari sisi yang berbeda gitu. Benar. Tapi kita bantu apa coba? Apa semuanya begitu? Ada nggak yang berpikiran lain gitu? Nah, gitu. Nah sebenarnya mau kita dorong itu seperti itu.